Najir SPDI CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan dari SMP Negeri 7 Konawe Selatan. Saat ini akan mengadakan wawancara dalam pengambilan keputusan bersama Bapak Turino SPD MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Kabupaten Konawe Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik-baik Pak. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, sebelum saya minta waktu kepada Bapak ini, saya mau mengadakan wawancara Pak. Kebetulan tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi boleh menyita waktu Bapak pada kesempatan kali ini? Boleh Pak, boleh. Dengan senang hati Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Konawe Selatan, tentunya mungkin banyak persoalan-persoalan yang harus Bapak putuskan. Pada kesempatan kali ini, dapatkah Bapak menceritakan ada sebuah persoalan yang menjadi persoalan krusial dan bagaimana Bapak untuk menyelesaikan itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi selama kami di SMP 35 Konawe Selatan itu banyak permasalahan yang tentunya menjadi dilema ketika kita harus mengambil sebuah keputusan. Tetapi dari permasalahan itu mungkin yang lebih dominan adalah karena kami tinggal di daerah yang mayoritas adalah teman-teman dari Bugis Selatan, sehingga mereka itu ada kebiasaan dalam momen-momen tertentu itu mereka pulang kampung, misalnya dalam kegiatan berziarah para leluhur, sehingga mereka datang untuk minta izin anaknya. Kemudian dalam izin itu mungkin tidak sama dengan di tempat lain, jangka waktunya adalah panjang. Mereka pulang di kampung itu kadang minta 1 minggu, kadang sampai setengah bulan, bahkan ada yang 1 bulan. Sehingga itulah yang mungkin membuat kami atau saya sebagai kepala satuan pendidikan itu merasa dilema ketika harus membuat sebuah keputusan. Oh iya, Nah, itu masalah yang dominan kami alami. Iya, iya. Terus lantas bagaimana Bapak melakukan keputusan tersebut? Ya baik, jadi saya dalam pengambilan keputusan itu tidak sendiri saya harus putuskan pada saat itu juga, tapi saya harus mengumpulkan teman-teman, dalam halnya adalah humasnya, kesiswaannya, kemudian guru mapelnya, sehingga keputusan itu tidak hanya menguntungkan dalam hal ini anak itu sendiri, tetapi dalam hal ini adalah untuk kebaikan bersama. Sekolah juga tidak maksudnya ketika anak-anak ini pulang di kampung, tetap haknya itu terpenuhi. Nah, jadi saya kumpulkan teman-teman Pak dalam ini kesiswaan dan umat. Oh ya, ini keputusan yang amat luar biasa Pak ya. Ya. Jadi begini Pak, dalam modul itu yang saya pelajari selama itu ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etik dan wujud moral Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, kasus tersebut masuk dalam ranah apa Pak? Kami melihatnya lebih dominan kepada dilema etika ya Pak, karena dalam hal ini ketika anak minta izin itu sebenarnya kami juga berat untuk memberikan izin, tetapi bagaimana juga mereka juga punya hak untuk mengikuti orang tuanya, walaupun sebenarnya ada kewajiban yang ditinggalkan, dalam hal ini adalah belajar dengan teman-teman di sekolah, tetapi itulah yang terjadi di sini. Oh ya, jadi betul Pak ya. Jadi kan itu masuk dalam dilema etik ya, karena tidak masuk dalam wujud moral karena tidak ada pelanggaran hukum Pak ya. Jadi kasus tadi itu yang Bapak hadapi. Jadi berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama, misalnya untuk kebenaran lawan kebenaran tadi Pak. Baik Pak, jadi yang cara kami dalam pengambilan keputusan ini kan bukan persoalan dia melanggar moral dan lain sebagainya, tetapi itu tadi Pak, karena kita pertimbangan artinya etika kita ya dalam pengambilan keputusan itu, kita tetap
tentunya keputusan itu saya tidak ambil sendiri. Jadi saya kumpulkan teman-teman seperti itu sehingga anak ini juga tetap mendapatkan haknya ketika dia pulang. Jadi dalam memutuskan tadi itu Pak, ada langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan masalah Pak? Iya, jadi langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama adalah pada saat orang tuanya datang ke sekolah, kita ambil informasinya. Jadi ini pulang mau apa, berapa lama, kemudian setelah ada informasi yang kami dapatkan, jadi kami tidak langsung memberikan keputusan, tapi kami pertimbangkan dulu bersama teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang memang selalu saya libatkan di dalam keputusan ini. Sehingga Pak, jadi pada saat dia pulang pun itu dia tidak lost pembelajaran. Jadi itu termasuk keputusan yang termasuk dalam dilema etik Pak. Iya, betul. Adakah menurut Bapak tantangan Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etik yang Bapak hadapi? Baik. Jadi yang namanya dilema itu jelas menantang bagi kita. Artinya apa? Bahwa Kendalanya Pak? Kendalanya adalah yang pertama tentunya anak-anak akan tertinggal pembelajaran. Itu kendalanya. Itulah yang bertentangan dalam diri kami, bahwa ketika kita tidak izinkan ini anak hasil, karena di sini tidak ada keluarga. Kemudian ketika kita izinkan, maka pelajarannya dia tidak bisa ikut. Itulah dilemanya. Jadi tantangannya di situ. Dengan tantangan itu kita harus ambil keputusannya. Ya. Seperti itu. Baik Pak. Jadi dalam mengambil keputusan itu Pak, apa Bapak ada aturan-aturan tersendiri atau ada jadwal, atau maksud saya Pak begini Pak, dalam menyelesaikan itu Bapak selesaikan di tempat saat itu atau menyelesaikan melalui proses atau prosedur? Baik Pak, kalau jadwal kami tidak ada jadwal karena kami tidak tahu siapa yang akan datang di sini. Artinya bahwa ketika ada orang tua yang menghadap menunjukkan permohonan izin, itu kan situasional, jadi tidak ada. Tapi tetap ada prosedurnya. Tetap ada prosedurnya, sehingga sekolah memberikan izin. Jadi ada langkah-langkahnya. Pertama misalnya permohonan izin, setelah itu kita harus tahu alasannya itu apa, mau pulang. Jadi kalau benar-benar urgent, ya kita izin. Tapi kalau untuk pulang jalan-jalan ya, kita kadang kasih pertimbangan nanti. Terus Pak, ini Pak lagi Pak, adakah seseorang atau staf Bapak atau faktor lain mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Ya, jadi saya kalau dibilang sebagai kepala sekolah iya, tapi dalam mengambil sebuah keputusan saya tidak sendiri. Yang mempermudah saya melibatkan banyak, ada wakase, ada urusan kesiswaan, ada humas, ada urusan akademik. Itulah rekan kami yang selama ini membantu memberikan keputusan pertimbangan yang saya ambil. Ya, luar biasa Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari tadi pembelajaran sampaikan tadi, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika menurut Bapak apa itu Pak? Jadi pengalamannya begini Pak, jadi ketika kita sudah putuskan sebuah keputusan yang sifatnya membuat kami dilema, kemudian itu kita sudah putuskan, itu pada akhirnya nanti itu akan kembali ke kita. Jadi puncaknya itu pada saat rapat kenaikan kelas, karena di situ ada absen, di situ ada keterkaitan, sehingga itu benar-benar ketika kita mengambil sebuah keputusan itu benar-benar kita harus pikirkan dengan matang apa yang akan terjadi, kebaikannya untuk siswa, masa depan juga Pak ya. Seperti itu. Itu yang terjadi Pak. Jadi Bapak luar biasa nih Pak, dalam langkah-langkah mengambil keputusan dan sebagainya bisa memilah antara dilema etika dan pilihan dalam moral Pak, luar biasa Pak. Mungkin cukup sampai pada kali ini Pak wawancara saya, dan terima kasih Bapak telah menjadi narasumber yang amat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat Pak. Amin Pak. Amin. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik.
Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah pagi hari ini baik. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik juga Bu. Pada kesempatan kali ini dapat Bu. Ada apa Pak datang ke sini? Ada bisa saya bantu? Iya Bu, ini kebetulan Bu, saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah, yaitu terkait dengan praktik pengambilan keputusan Bu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Pak. Jika ada yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakan kepada saya tentang masalah tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya? Sebenarnya banyak masalah Pak. Seperti saat ini ada siswa kita kelas 8 yang bernama Nurlela itu sedang sakit. Siswa tersebut rajin belajar, kemudian rajin membantu guru-guru saat guru-guru membutuhkan pembersih sekolah dan lain-lainnya. Namun saat ulangan, siswa tersebut sakit dan tidak bisa mengikuti ulangan seperti biasa. Nah, ini merupakan dilema bagi kami guru-guru di Lantas apa yang Ibu lakukan pada saat itu Bu? di sini dengan segala pertimbangan dan melalui rapat Dewan Guru dan Wali Kelas, Nurlela itu diputuskan naik kelas melalui pertimbangan yang lain-lain. Wah, keputusan amat luar biasa Bu ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari Bu, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan dilema kebenaran Bu. Kebenaran lawan kebenaran, bujuk lawan moral, dan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini Bu? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujuk moral Bu? Baik Pak, biasanya sih saya lihat dulu kasusnya Pak. Jika kasusnya ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti rujukan moral. Selanjutnya, jika berhubungan dengan hukum, berarti dilema etika. Kemudian, jika dampaknya memang benar satu sisi dan benar di sisi yang lain, berarti berhubungan dengan dilema etika. Oh ya, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi ini ya Bu ya. Nurlela yang tidak ikut ulangan tetap naik kelas. Iya. Yang Ibu di mana keputusan ini tidak melawan hukum, gitu Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebijakan yang harus dijunjung tinggi Pak, karena dengan menjunjung tinggi kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Oh, ya. Kemudian Bu, adakah langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi kasus ini Bu? Untuk masalah seperti ini, saya melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Oh iya. Adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
Hmm, apa ya Pak? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan mereka. Adakah yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hmm, Tantangannya cuma satu Pak. Jika tidak ada keterbukaan dari satu pihak, jika kasus dilema ini sering keterbukaan, maka akan mudah menyelesaikannya. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya begini, Bu. Eh, apakah kasus ini tuh harus selesai di tempat atau membuat jadwal atau Ibu menyelesaikan melalui prosedur, Bu? Kalau jadwal tertentu Pak tidak ada. Tetapi kalau prosedurnya itu jelas ada Pak. Seperti kasus ini saya perlu mengkoordinasikan dengan semua guru dan wali kelas. Langkah ini saya ambil untuk mengambil keputusan yang baik Pak. Selanjutnya, Bu, adakah seorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, tentu Pak. Terutama saya berkomunikasi dengan wali kelas dan guru-guru bidang studinya. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilematika ini, Bu? Intinya Pak, kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dari semua pihak. Kemudian kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan begitu, dengan dalam mewujudkan sekolah yang baik dan nyaman Pak, serta berguna untuk masa depan anak-anak dapat terwujud Pak. Ibu terima kasih, Bu, ya, banyak atas waktunya, atas kesediaannya jadi narasumber, Bu, dalam wawancara ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, Bu. Iya, baik. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.